Baik, di sini adalah Zoom dari kelompok kami yang akan membahas untuk mencari jurnal tentang ikatan-pengikatan dan isomerisme yang mempengaruhi aktivitas dan eliminasi berbagai obat. Di sini kami meminta bantuan dari ChatGPT untuk memberikan jurnal internasional. Lalu saya mendapatkan sebuah jurnal dari ACS Publikasi yang berjudul Stereo dan Regioselective Metabolism of the Omeprazole Enantiomers by Protein CYP2C19. Di sini dijelaskan dalam jurnal ini bahwa omeprazole itu diberikan dalam bentuk campuran racemat, yaitu campuran dua enantiomer yang terdiri dari R-omeprazole dan S-omeprazole. Lalu kedua enantiomer ini memiliki rumus molekul dan jenis ikatan yang sama, namun berbeda dalam orientasi ruangnya. Terus perbedaan orientasi ruang tersebut disebabkan oleh adanya pusat kiral pada atom sulfur dalam gugus sulfosid dalam struktur omeprazolnya. Akibatnya, enzim metabolisme di hati itu dapat mengenali kedua isomer tersebut secara berbeda. Perbedaan jalur, oleh karena itu, kedua isomer ini memiliki kecepatan metabolisme juga yang berbeda. Di sini sudah ada struktur dari omeprazole, ada dua, yaitu dibagi dua dari struktur enantiomernya, esomeprazole atau esomeprazole dan R-omeprazole. Gambar ini menunjukkan jalur metabolisme dua isomer omeprazole. Kedua senyawa ini merupakan enantiomer, yaitu isomer yang memiliki rumus molekul sama, tetapi berbeda dalam konfigurasi ruangnya. Perbedaan orientasi ruang inilah pada atom sulfur yang menyebabkan perbedaan interaksi ikatan antara obat dengan enzim metabolisme di hati. Di bagian kiri gambar itu ada dua, yaitu esomeprazole dan R-omeprazole. Lalu pada bagian atas di sini, dari esomeprazole itu panah merah menunjukkan proses hidroksilasi oleh enzim CYP2C19 dan CYP3A4 yang menghasilkan 5-hidroxyesomeprazole. Produk ini terlihat pada struktur kanan atas gambar ini yang memiliki gugus OH ditambahkan di sini, yang ditambahkan pada cincin aromatik ini. Lalu pada jalur lainnya juga dihasilkan 5-O-hidroxyesomeprazole yang terlihat pada struktur kanan tengah, lalu dengan gugus OH pada rantai di sampingnya. Lalu di sini untuk panah biru itu dia oksidasi dengan CYP3A4 itu akan menghasilkan omeprazole sulfon, yang juga di sini omeprazole itu ketika dia oksidasi dengan enzim CYP3A4 itu akan menghasilkan omeprazole sulfon. Di sini ditandai dengan terbentuknya gugus ikatan SO menjadi SO2. Lalu untuk R-omeprazole juga ada panah merahnya, itu dari hidroksilasi dengan CYP2C19 dan 3A4 juga, yang menghasilkan 5-hidroksi R-omeprazole, ada OH juga di cincin aromatiknya, dan 5-O-hidroksi R-omeprazole dengan OH juga di rantai sampingnya. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa peningkatan efektivitas esomeprazole itu dibandingkan bentuk lain dari omeprazole berkaitan dengan stabilitas metabolisme obat tersebut dalam tubuh. Esomeprazole di metabolisme lebih lambat oleh enzim hatinya sehingga tidak cepat terurai setelah masuk ke dalam sirkulasi darah. Akibatnya, konsentrasi obat di dalam plasma itu dapat bertahan lebih lama.
Paparan plasma yang lebih lama ini juga memungkinkan obat bekerja lebih efektif dalam menghambat enzim dari H+, K+, dan ATP+. Karena di sini ada ikatan kovalen yang terbentuk. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa metabolisme bahwa pada beberapa reaksi kimia, selektivitas biasanya ditentukan oleh perbedaan energi aktivasi dari kompleks reaktan yang sama. Namun, pada metabolisme omeprazol ini, enantiomer R dan S itu mengalami metabolisme pada bagian molekul yang berbeda dan berada pada sisi yang berlawanan. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing enantiomer berkaitan dengan posisi yang berbeda dalam siklus aktif enzim. Perbedaan posisi ini biasanya juga menyebabkan perubahan pada susunan asam amino dan molekul air di sekitar tempat reaksinya. Akibatnya, energi yang dihitung menjadi berbeda, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung untuk menentukan selektif metabolisme menggunakan prinsip dari Church-Hammett Principle ini. Lalu di jurnal kedua sebagai pembanding dari ACS Publication juga dengan judul Stereoselective Metabolism of Omeprazole. Di sini juga dijelaskan bahwa um, bahwa dua enantiomer omeprazol ini dimetabolisme dengan cara yang berbeda dalam tubuh. R-omeprazol tentunya oleh enzim CYP2C19 menjadi metabolit yang lebih hidrofilik, sehingga dia bakal lebih mudah dan lebih cepat dikeluarkan dari tubuh. Sebaliknya, dari S-omeprazol lebih banyak dimetabolisme oleh CYP3A4 menjadi metabolit yang lebih lipofilik, sehingga dia dapat lebih lama bertahan dalam tubuh. Jadi perbedaan ini tuh terjadi karena masing-masing enantiomer memiliki cara interaksi dan jalur reaksi yang berbeda dengan enzim metabolisme pada organ hati. Di sini terdapat gambar yang menjelaskan juga di mana bahwa ini adalah liver manusia. Di sebelah sini terlihat esomeprazol yang dimetabolisme oleh dua enzim utama yaitu CYP3A4 dan CYP2C19. Melalui enzim CYP3A4, S-omeprazol ini diubah menjadi omeprazol sulfon sebagai metabolit utama yang bersifat lipofilik. Sedangkan melalui enzim C19 itu menghasilkan 5 desmetil omeprazol sebagai metabolit minor yang bersifat lebih hidrofilik. Sedangkan di bagian sisi lain, R-omeprazol dengan bantuan CYP2C19 itu akan menjadi hidroxymoprazol sebagai metabolit utama yang bersifat lebih hidrofilik. Perbedaan jalur metabolisme menunjukkan bahwa dua enantiomer ini mengalami metabolisme yang berbeda dalam hati, yang disebut metabolisme stereoselektif. Jadi kesimpulan bisa diambil adalah perbedaan jalur metabolisme antara S-omeprazol dan R-omeprazol dari adanya isomeristem ini menunjukkan bahwa isomerisme mempengaruhi cara molekul berikatan dengan enzim metabolisme pada suatu organ. Konfigurasi ruang yang berbeda menyebabkan afinitas ikatan obat dengan enzim juga berbeda, sehingga menghasilkan produk metabolit yang berbeda serta laju metabolisme yang berbeda. Hal ini menjelaskan mengapa dari kedua omeprazol ini, S-omeprazol memiliki metabolisme yang lebih stabil dan sering digunakan sebagai bentuk obat tunggal dalam terapi penyakit lambung.